Halo, apa kabar sahabat milenial dimanapun Anda berada, masih di Solution TV Official. Pada hari ini kita akan membawa segala sesuatunya secara berbeda ya. Dan menindaklanjuti video-video kemarin kita sebelumnya, hari ini kita bicara tentang Solution of Your Life. Gimana sih sesuai judul dari channel kita, Solution of Your Life, karena Solution of Your Life berarti berbicara tentang solusi kehidupan itu sendiri, baik secara dunia otomotif, secara dunia kesehatan, inspirasi dan motivasi, serta berbagai macam hal yang akan kita bagikan buat sahabat milenial dimanapun berada. Pada hari ini kita akan berbicara mengenai manajemen. Apa sih manajemen itu? Manajemen adalah sebuah kegiatan di mana di situ ada proses mengatur dan melaksanakan untuk mendapatkan sebuah hasil atau tujuan secara efektif dan efisien. Nah, di sini manajemen ini berarti kita akan berbicara mengatur ada personal dan kelompok atau institusi atau organisasi. Nah, itu adalah pengertian dari arti manajemen. Dan unsur manajemen seperti apa sih? Unsur manajemen itu ada manusia, uang, material, baik secara kualitas dan kuantitas. Lalu kemudian ada mesin berupa atau kita gambar sebagai equipment, lalu metodenya yaitu salah satunya adalah target, fasilitas, waktu, uang, dan kegiatan bisnis ya. Jadi itu adalah metode-metode daripada manajemen. Dan juga di dalam manajemen juga ada tentunya ada pasar. Nah, itu adalah bagian daripada pengertian manajemen secara unsur. Lalu kalau secara fungsi manajemennya maksudnya seperti apa ya? Tentu sahabat milenial juga akan bertanya nih bagi yang mau belajar manajemen. Secara fungsinya manajemen itu ada perencanaan. Perencanaan itu ada jangka panjang, ada jangka pendek. Lalu pengorganisasian ya atau pengelompokan. Di sini ada ranah di mana kita membagi lagi yaitu menjadi perencanaan, pendelegasian atau kita memberikan sebuah kepercayaan kepada orang lain untuk melakukan hal yang kita lakukan atau biasa disebut dengan pendelegasian. Lalu di dalam pengorganisasian juga itu ada namanya problem solving atau pemecahan masalah. Lalu di dalam fungsinya manajemen juga ada unsur dari faktor kepemimpinan. Jadi setelah tadi ada perencanaan, pengorganisasian, yang ketiga adalah kepemimpinan. Kepemimpinan ini fungsinya adalah mendukung dan memotivasi sehingga terjadi sebuah pelaksanaan yang mencapai tujuannya sesuai dengan efisiensi dan efektivitas. Lalu fungsi yang keempat adalah mengontrol sebuah sistem laju berjalannya sebuah kelompok pribadi, atau jika dalam manajemen diri maka kontrol sistem dari apa yang ada di dalam diri kita untuk menjadi dan melakukan apa yang dari kita inginkan. Nah, di dalam manajemen ini juga diperlukan beberapa keahlian ya. Kalau kita berbicara mengenai dunia mekanik, maka kita bicara tentang technical skill. Technical skill ya, technical skill ini adalah kemampuan-kemampuan di bidang teknik di mana di dalamnya itu di dalam ilmu secara manajemen terbagi menjadi metode dari teknik itu sendiri, kemudian proses dari teknik yang dilakukan, kemudian prosedur pelaksanaannya, dan kemudian teknik kajian dari ilmu teknik yang dia lakukan, skillnya ya, skill secara dasarnya tekniknya seperti apa, lalu bagaimana kita memanfaatkan kemampuan sumber daya yang ada sebagai proses dari pemanfaatan hingga menghasilkan untuk memperdaya gunakan sarana yang ada sehingga menghasilkan tujuan dari apa yang kita inginkan. Lalu ada juga lagi communication skill. Communication skill ini adalah teknik berkomunikasi. Jadi manajemen ya, manajemen dalam ilmu namanya karena kita mengambil dari sisi komunikasi, maka akan masuk ke dalam namanya skill komunikasi, di mana ilmu manajemen komunikasi ini berbicara berisi tentang memahami perilaku, memahami pikiran, memahami sikap dan motif, serta kemampuan berkomunikasi yang jelas dan efektif. Lalu
perilaku atau behavior yang dapat diterima. Nah, itu skill secara kemampuan manajemen, tetapi juga mungkin ada juga yang punya kemampuan manajemen misalnya konseptual. Konseptual ini adalah orang yang suka membuat sebuah konsep ya, konsep. Nah, di dalam ilmu manajemen konseptual ini di dalamnya ada apa aja lagi juga, analisa, ada berpikir sosial, ada yang sangat ahli dalam konsepnya ya. Artinya jadi selain beranalisa berpikir sosial juga kita harus menjadi ahli dalam mengkonsep sesuatu yang kita inginkan. Lalu konsep bagaimana mengatasi sebuah perintah agar kita dapat melakukan sehingga sampai pada tujuan tersebut. Lalu kita juga karena masuk ke dalam ilmu konseptual, maka kita juga harus mengenali berbagai macam masalah sehingga kita dapat mencapai pada tujuan dari yang kita harapkan. Jadi di dalam skill manajemen itu juga ada juga namanya decision, pengambil keputusan ya, manajemen pengambil keputusan. Manajemen pengambil keputusan ini biasanya dimiliki oleh leader-leader atau manajer-manajer. Lalu ada juga ilmu manajemen yang namanya time management skill ya. Jadi manajemen tentang pengolahan waktu. Jadi itulah gambaran-gambaran besar tentang manajemen ya, yang dapat saya bagikan buat sahabat milenial dimanapun berada, baik yang masih bersekolah, kuliah, ataupun otodidak yang berusaha untuk mau menjadi belajar. Yuk kita mari sama-sama belajar bersama-sama. Apapun yang Anda nilai tentang saya, apapun Anda nilai tentang dari video ini, tetapi saya mengajak sahabat milenial semua belajar dan merefleksikan kembali bagi yang sudah menguasai dari ilmu manajemen itu. Nah, dari ilmu manajemen ini kita akan kupas tuntas ke dalam sebuah ilmu di mana saya akan memberikan teknik ya, teknik metode tentang manajemen diri, yang salah satunya kita akan berbicara mengenai tentang otak sadar, otak bawah sadar yang akan terkoneksi menjadi sebuah pemikiran dan menjadi sebuah behavior. Bagaimana kisahnya? Hari ini kita bicara manajemen. Next video berikutnya kita akan berbicara tentang tahap dalam lebih dalam sehingga sahabat milenial bisa mampu belajar apapun itu bidang yang sahabat milenial lakukan saat ini, baik mau menjadi pengusaha seperti yang tadi saya katakan. Misalkan Anda seorang pengusaha, Anda bingung mau mengawali bagaimana sih menjadi seorang pengusaha itu. Tetapi dengan kita belajar manajemen ini, maka Anda akan mengenal dan mengetahui proses menjadi langkah-langkah menjadi seorang pengusaha. Jadi seorang pengusaha itu modal yang menjadi modal utama adalah pengenalan diri dulu sebelum kita berbicara menjadi seorang pengusaha. Berbeda jika kita sudah menjadi pelaku usaha. Tetapi bagi pelaku usaha pun yang memiliki passion untuk selalu belajar, maka dia akan merefleksikan kembali dari video ini, akan belajar kembali, mengingatkan kembali apa yang dilakukan dan mungkin akan bermanfaat buat sekitarnya, bagaimana memotivasi terutama di era kreativitas sekarang ya, di era industri 4.0 yang menuju 5.0. Demikian buat sahabat milenial dimanapun berada, dengan cara yang berbeda pula saya mempersembahkan video ini buat sahabat milenial yang ingin belajar mengenai dasar-dasar dari arti manajemen itu sendiri, dan nantikan terus video-video kita tentang edukasi gambaran yang akan kita bagikan buat sahabat milenial dari ilmu manajemen itu yang akan kita bagi, terutama mulai bicara tentang mind development. Apa itu mind development dan bagaimana proses efek dari kita belajar mind development, lalu hasilnya seperti apa? Nantikan pada video-video kita berikutnya. Tetap di Solution TV Official, Solution of Your Life. Thanks for watching, see you on the video and bye-bye.